Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi al-mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman yu'allimuna walau kana harfan wahidan. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanati ya arhamar rahimin. Kepada yang dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bersama kembali mereview kembali tentang materi sejarah yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Maka setelah Fathu Makkah 15 hari Rasulullah berada di Makkah, kemudian ada kabar bahwasanya orang-orang Hawazin, orang-orang Taif yang jaraknya tidak jauh, sekitar 8 mil. Nah, sekitar 8 mil mereka hendak menyerang umat Islam atau hendak menyerang Nabi dan para sahabat. Maka seketika itu Rasulullah pun menyiapkan menyiapkan pasukannya untuk melawan orang-orang Hawazin dan orang-orang Taif. Kepada ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Hunain juga dinamakan dengan Ghazwatul Autas. Perang Autas kenapa? Karena benteng atau markasnya orang-orang Hawazin itu adalah di lembah Autas. Perang ini juga dinamakan dengan perang Hawazin karena sesungguhnya suku utama yang memerangi Rasulullah dalam perang ini adalah dua, yaitu suku Hawazin dan suku Taif. Suku Taif. Kepada ini dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada pembahasan terkait dengan perang, ada hubungan yang kuat antara perang Badar dan perang Hunain. Perang Badar ini adalah perang pertama melawan bangsa Arab, dan surat Al-Anfal menjelaskan secara detail terkait dengan perang Badar. Dimulai dari yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum dan seterusnya. Nah, dan di antara surat yang lain yang membahas surat atau perang Badar itu adalah surat At-Taubah. Tapi di antara surat At-Taubah atau surat Baqarah itu ada 3 ayat saja yang membahas tentang perang Hunain. Wa yauma Hunain idza jabatkum kathratukum. Nah, perang Hunain ini adalah perang terakhir melawan bangsa Arab. Dalam 2 perang ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang Badar dan perang Hunain itu Allah menurunkan para malaikat. Cuma bedanya ketika di perang Badar malaikat ikut perang, turun dan ikut perang. Tapi kalau dalam perang Hunain malaikat hanya turun dan melindungi Nabi dan tidak berperang, hanya menakut-nakuti orang-orang Taif dan menakuti orang-orang Hawazin. Sudah, Pak. Nah, kepada Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau kita lihat peta, maka ada ditulis itu Mekah. Rasulullah sudah menaklukkan Mekah dengan 10.000 pasukannya. Kemudian dengan ditaklukkannya Mekah, maka banyak orang-orang Mekah yang masuk Islam, para mu'alaf, dan jumlahnya adalah 2.000. Maka ketika 15 hari Rasulullah di Mekah, kemudian ada kabar bahwasanya orang-orang
Taif, orang-orang Hawazin yang mereka mempelopori untuk menyerang Nabi, dan jaraknya tidak jauh, hanya 8 mil dari Mekah. Nah, kemudian ada suku-suku yang lain yang ikut dalam perang Hunain ini. Ada Bani Jutham, ada Bani Sa'ad bin Bakar. Sa'ad bin Bakar ini adalah tempatnya ibunda susuan Nabi, Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi mereka datang ke Mekah untuk nyari pekerjaan. Siapa yang mau disusui? Di antaranya adalah ibunda Nabi, yaitu Halimah As-Sa'diyah, yaitu dari Bani Sa'ad, kemudian ada Bani Auza dan Bani Hilal. Dan mereka ini kemudian bersepakat dan mengangkat Malik bin Auf An-Nasri sebagai pemimpin dalam perang Hunain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kekuasaan berhala berhasil diruntuhkan oleh Rasulullah saat menaklukkan Mekah, maka bangsa Arab telah tunduk pada Islam dan mereka berbondong-bondong memasuki agama tersebut. Namun masih ada 2 kabilah, yaitu suku Hawazin dan suku Taif. Nah, pembesar mereka kemudian mempunyai firasat, kalau Mekah sudah ditaklukkan dan Muhammad sudah memerangi kaumnya, yaitu Quraisy, maka sebentar lagi mereka akan memerangi kita. Nah, sebelum mereka memerangi kita, kita yang akan memerangi mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak ada sebab khusus kenapa kemudian terjadi perang. Nah, maka sebab terjadinya perang itu adalah jadi mereka punya firasat, kalau kita tidak menyerang mereka, maka mereka akan bersiap-siap dahulu. Maka sebelum mereka bersiap, kita serang mereka. Nah, kenapa? Karena baru 15 hari. Jadi masih capek, masih luka, masih banyak ini. Tapi kemudian ketika mendengar itu, Rasulullah langsung merespon cepat. Maka Rasulullah mengutus Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Rasulullah memerintahkan Abdullah agar tinggal di perkampungan musuh, dan akhirnya Abdullah berhasil mendengarkan hasil musyawarah pihak musuh, mendengar beberapa statement Malik, dan mengetahui langsung kondisi kabilah Hawazin. Dan ternyata jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya itu adalah ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 24.000. Jadi kumpulnya luar biasa. Nah, hasil spionase itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka berjalan dan bergerak menuju Mekah, ya Rasulullah. Nah, dan mereka ini, ya Rasulullah, bukan hanya para pasukan perang, tapi yang mereka bawa itu adalah onta, yang mereka bawa itu adalah kambing, harta mereka semua bawa, istri-istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa, ternak-ternaknya juga dibawa. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah ghanimah kita. Itu adalah ghanimah kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena mendengar jumlah musuh yang sangat banyak, sementara umat Islam baru selesai perang Fathu Makkah dan jumlahnya dari Madinah bergerak itu adalah 10.000, kemudian ketambahan 2.000 dari Mekah para mu'alaf, maka jumlah umat Islam adalah 12.000. Tetapi 12.000 itu tidak siap perang. Kenapa? Karena tidak punya baju perang. Karena itu maka Rasulullah meminjam 100 buah baju besi beserta perlengkapannya dari Sofwan bin Umayyah yang kala itu belum masuk Islam. Nah, meminjam 30 ekor unta dan 30 buah baju besi dari Ya'la bin Umayyah. Kemudian beliau mengangkat Attab bin Zaid Al-Umawi yang kala itu baru berumur 20 tahun sebagai pemimpin kota Mekah. Nah, ini semuanya dilakukan Nabi sebagai bentuk persiapan menghadapi 24.000. 24.000, sementara jumlah umat Islam 12.000. Separuhnya kan? 1 lawan 2, kalau ini wajar. 1 lawan 2.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi datang ke Sofwan bin Umayyah, maka Sofwan mengatakan, "Aghazbun ya Muhammad, apakah kamu akan merampas baju-baju ini dan pedang ini?" Qala la, bal 'ariyatun madhmumah, tetapi ini adalah pinjaman yang dijamin sampai kami mengembalikannya kepadamu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ariyah, pinjam meminjam, ini adalah madhmumah, harus ada harus terjamin. Maksudnya kalau meminjam sesuatu kemudian rusak, maka wajib mengganti. Nah, sama seperti Nabi meminjam baju perang kepada Sofwan bin Umayyah, mengganti 100, maka harus mengembalikan 100 juga. Maka Nabi Rasul menegaskan bal'ariyatun madhmumah, dan ini menunjukkan bahwasanya dalam bab muamalah boleh kita itu bermuamalah dengan orang non muslim, karena saat itu Sofwan bin Umayyah belum masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bergerak 12.000 pasukan menuju Hawazin, maka mereka, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, merasa bahwa ini jumlah yang sangat besar, dan memang ini adalah pasukan terbesar di zaman Nabi. Kalau Fathu Makkah cuma 10.000, maka perang Hunain 2.000, dan ini yang paling banyak. Karena itu maka Rasulullah pun mengatur pasukannya. Beliau menyerahkan bendera Hajjah kepada Ali bin Abi Thalib, bendera Khazraj kepada Hubab bin Mundir, bendera Aus kepada Usaid bin Hudair, dan memberikan bendera masing-masing kabilah Arab. Setiap kabilah dikasih bendera, termasuk Quraisy pun dikasih bendera. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di jalan maka ketemu dengan pohon ini, namanya pohon sidit atau pohon bidara, dan di sana pohon bidara. Wahai Rasulullah, ij'al lana Rasulullah, buatkan kami dari Amwal. Mereka orang yang baru masuk Islam, 2000 orang yang baru masuk Islam, mereka masih punya kebiasaan jahiliyah, bahwasanya mereka kalau mau perang atau mau melakukan satu perjalanan jauh, mereka menggantungkan tombaknya, mereka menggantungkan pedangnya, senjatanya di sebuah pohon. Harapannya apa? Mengambil barokah dari pohon tersebut. Nah, maka Darul Anwar kalau secara bahasa itu adalah tempat menggantungkan sesuatu. Maka pedangnya digantungkan, panahnya digantungkan, ini digantungkan, lalu besok kemudian dipakai untuk perang. Nah, ini ij'al lana Darul Anwar kama lahum Darul Anwar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih subhanallah, faqad qultum kama qala Bani Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana Bani Israil mengatakannya kepada Nabi Musa. Apa Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi ketika Bani Israil, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, diselamatkan oleh Allah dari Nil, dari kejaran Fir'aun, diselamatkan dari sungai. Setelah selamat di daratan, maka kemudian mereka minta, wahai Musa, tolong jadikan kami, tolong buatkan untuk kami sesembahan. Padahal baru diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama, baru setelah Fathu Makkah, tapi minta kembali lagi masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. La tattabi'anna man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Sampai kalau seandainya mereka itu masuk lubang biawak, maka kalian pasti akan mengikuti mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini ya, kebiasaan jahiliyah itu Rasulullah mengatakan kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Nah ini maka akan ada terus orang-orang yang menghidupkan kebiasaan orang dahulu. Nah ini karena sunnahnya demikian. Nah kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini kemudian ketika mereka berjalan dengan 12.000 itu, maka mereka merasa besar. Dan salah satu di antara mereka yang bernama Salamah bin Salam Al-Waqsi mengatakan, hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Al-yawma lan tughlabu min qillah. Hari ini kita tidak akan dikalahkan jumlah yang sedikit. Kenapa? Orang ini tahu perang Badar kita 313 melawan 1000, kita menang. Dalam perang Uhud mereka 3000, kita 700, menang. Kalah. Dalam perang Ahzab 10.000 melawan 3.000, menang. Kalau kita itu sedikit aja menang, apalagi jumlah kita banyak, maka kita pasti akan menang. Maka mereka mengatakan hari ini kita tidak akan terkalahkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasa ujub sombong dengan jumlah yang besar itulah sesungguhnya yang membuat kalahnya umat Islam di awal-awal perang Hunain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang bergantung dengan jumlah yang banyak, ketika seorang bergantung dengan pengikut yang banyak, ketika seorang bergantung dengan kemampuannya, maka sesungguhnya itulah awal kekalahan. Karena itu di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyun Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, birahmatika nastaghitsu, dengan rahmatmu kami minta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah aslih perbaiki seluruh urusan kami. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan sekali-kali ya Allah Engkau biarkan kami, Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, tarfata ain, meskipun sekejap. Maksudnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ini bisa melakukan segala sesuatu itu semua atas izin Allah. Jangan pernah kemudian kita ini bergantung dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki. La takilni, ya Allah jangan biarkan kami atau jangan serahkan kami ila nafsi, kepada diri kami, tapi tolonglah kami ya Allah. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terkait dengan kesombongan itu diserahkan dalam surat At-Taubah, surat ayat 25 disebutkan wa yauma hunainin idh ajabatkum kathratukum, dan pada hari Hunain, perang Hunain, idh ajabatkum, ketika kalian merasa sombong, ujub dengan kathratukum, dengan jumlah kalian yang banyak, 12.000 itu kata Allah lam tuhni ankum syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan bumi yang begitu luas ketika perang Hunain itu terasa menjadi sempit. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini nanti terjadi di awal perang Hunain. Nah, di Bani Hawazin dan Bani Thaqif dipimpin oleh Malik bin Auf, seorang pemuda, seorang yang ahli strategi. Dia menggunakan strategi yang tidak biasa dilakukan. Dia mengerahkan semua kaum wanita dan anak-anak plus harta yang dimiliki kaumnya, dan ia menempatkan semua di bagian belakang pasukan. Kalau biasanya kepada Ibu yang dirahmati Allah,
mereka ada di satu tempat di daerah yang jauh, di daerah yang tinggi. Tapi ini tidak dibawa semuanya. Ia memerintahkan agar semua pedang dilurus dan sarungnya dipatahkan. Artinya apa? Kita harus berjuang sampai mati. Tidak boleh ada yang lari. Tidak boleh ada pedang yang dimasukkan di dalam sarungnya dipatahkan. Kemudian ia melakukan peraturan syaraf kepada kaum muslimin untuk menjatuhkan nyali mereka, yaitu dengan menempatkan puluhan ribu ekor unta di bagian belakang pasukan, lalu memerintahkan kaum wanita untuk menaikinya, sehingga dari kejauhan menunjukkan fenomena lautan manusia yang siap bertempur, padahal unta dan para wanita. Nah, kemudian ia mempelajari seluk-beluk medan perang dengan sangat baik dan lebih dahulu mencapai lokasi sebelum kedatangan kaum muslimin. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Hunain itu lembah, curam, menurun, nah, dan ada bukit-bukit kecil di samping-sampingnya. Nah, Malik bin Auf ini kemudian mengatakan kita harus lebih dahulu sampai ke Hunain sebelum pasukan Islam datang. Maka bukit-bukit itu diisi dengan pemanah dan mereka bersembunyi di balik bukit-bukit itu. Nah, sementara nanti begitu pasukan Islam baru turun, langsung kita hujani dengan anak panah. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menyebarkan pasukannya di berbagai sudut celah dan jalan masuk ke lokasi, memerintahkan mereka untuk menghujani kaum muslimin dengan panah. Begitu mereka tiba di lokasi, ia juga memerintahkan agar serangan dilakukan di waktu yang serempak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Malik bin Auf ini seorang yang sangat percaya diri. Dia mengatakan kita pasti akan menang, karena sesungguhnya Muhammad belum pernah menghadapi pertempuran yang sesungguhnya sebelum kali ini. Selama ini hanya menghadapi orang-orang yang tidak berpengalaman sehingga menang melawan mereka. Kali ini Hawazin, Taif itu adalah yang paling kuat. Nah, strategi yang tidak lazim membawa semua rakyat, harta benda, anak-anak binatang ternak kepada mereka. Karena itu penasihat perang mereka yang bernama Duraid bin Shimah, seorang yang buta, kemudian bertanya kepada Malik bin Auf, kita sedang berada di mana? Kita berada di Wadi Al-Awqas. Kemudian dia tanya, tempatmu ini sudah tepat. Kamu berperang di sini, tempatnya sudah tepat. Tetapi kenapa aku mendengar kambing, anak-anak kecil dan wanita? Kan dia buta, tidak tahu. Ini salah. Harusnya kau tempatkan ternak kalian di bagian atas, begitu juga wanita dan anak-anak. Seandainya kalian menang, mereka tinggal turun saja. Dan kalau seandainya kalian kalah, maka anak-anak dan wanita-wanita kalian tinggal lari saja. Nah, ini salah wahai Malik, menurut nasihat perang mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena Malik ini merasa dia sangat luar biasa, maka dia mengatakan, Malik mengatakan, Bapak yang sudah tua, Bapak istirahatkan. Usulmu itu zaman dulu, ini milenial sekarang. Jadi sudah tidak cocok lagi katanya. Maka dia mengatakan, kenapa aku membawa seluruh anak-anak, wanita, ternak, harta, semuanya kita bawa, supaya para pejuang ini totalitas dalam perang. Kenapa? Karena kalau mereka berada di belakangnya, maka mereka pasti akan totalitas. Tapi kalau mereka di rumah jauh, maka mereka akan lari. Nah, ini karena tujuan perang mereka adalah harta dan wanita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika di waktu subuh, dan mungkin matahari juga belum terbit, masih remang-remang, mereka umat Islam saat itu memasuki lembah Hunain. Nah, lembahnya cukup curam, karena itu mereka turun agak cepat.
Dan ini juga diprediksi oleh Auf bin Malik. Ketika mereka turun dan mereka belum siap, nah, dan biasanya perang itu dilakukan di waktu duha, sudah terang, enggak. Di pagi itu mereka begitu umat Islam turun, dan umat Islam karena merasa jumlahnya banyak, maka nggak siap-siap. Begitu mereka turun, langsung dihujani anak panah. Langsung dihujani anak panah, maka kaget umat Islam. Loh, kok kenapa serangannya tiba-tiba di pagi hari, di waktu mereka sedang turun dan mereka belum siap sama sekali. Nah, karena itu mereka pasukan Islam kocar kacir, pasukan terdepan Muslim sampai di lembah Hunain, mereka disergap oleh pasukan musuh yang bersembunyi di celah-celah lembah dan di tempat yang sempit. Pasukan Muslim mendapatkan serangan anak panah yang sangat banyak dengan belalang dan kekebalan. Mereka kemudian membelokkan tali kendali kuda untuk segera mundur. Mereka berjumpa dengan barisan belakangnya, mereka juga ikut melarikan diri, melarikan karena serangan musuh tersebut sangat mengejutkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking kocar kacirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai orang yang berada di sekitar Nabi itu sangat sedikit. Ada yang mengatakan cuma 12 orang. Bayangkan, hanya 12.000, tinggal 12. Jadi orang yang 2.000 itu begitu anak panah menghujani mereka, langsung mereka itu orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, mereka pada lari semuanya. Nah, dalam kondisi itu maka langsung Rasulullah sikap, Rasulullah maju, Rasulullah naik bigolnya. Bigol itu antara kuda dan himar, kuda dan himar. Nah, Rasulullah naik, kemudian Rasulullah hanya ditemani oleh beberapa sahabat saja. Hanya ada Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas, putranya. Hanya sekitar 12 sampai 20 orang dari 12.000. Nah, karena kondisi sangat genting, maka Rasulullah memanggil para sahabat. Ta'alu ya ashab, ta'alu ya ashab, kemari wahai para sahabat, kemari wahai para sahabat. Ini kondisi genting. Ana Muhammad, ana Nabi, lagi aku adalah Muhammad, aku bukan berdusta. Ana ibnu Abdul Malik, aku putranya Abdul Malik. Tapi tidak ada orang yang dengar. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Khawatir panah Hawazin, panah dari Bnu Taif itu kemudian menjadi mereka. Tidak ada satupun yang kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut sambutan Nabi. Nah, maka saat itu turunlah ayat walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat. Salah satunya itu adalah di perang Hunain. Nah, ketika di perang Hunain, in ajabatkum kathratukum, ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian yang sangat banyak, falam tuhni ankum syai'a, jumlah kalian yang banyak itu yang 12.000 itu tidak memberikan faedah sedikit pun kepada kalian. Buktinya kalian kocar-kacir. Nah, tunggal lambat, bahkan Rasulullah panggil kalian tidak datang. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, bumi yang luas itu terasa sempit. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari kocar-kacir pulang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi itu maka Rasulullah perintahkan Abbas, wahai Abbas, tolong panggil sahabat-sahabat. Maka Rasulullah perintahkan pamannya Abbas yang memiliki suara yang lantang, dan Abbas pun memanggil mereka dengan panggilan yang khas. Ya lal ansor, ya lal muhajirin, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Muhajirin. Ketika dipanggil dengan itu, langsung mereka mengatakan labbaik, labbaik. Tapi kemudian yang lain belum datang. Maka kemudian Abbas memanggil dengan panggilan yang spesial. Ya ashabul samurah, ya ashabul samurah, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon samurah, yaitu
di saat Bai'atul Ridwan yang jumlahnya 1.400 orang. Begitu dapat panggilan yang spesial, ya ashabus samurah, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon samurah, maka kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang itu datang kepada Nabi karena mereka dalam posisi mundur membelakangi Nabi. Maka kemudian ketika mendengar suara Abbas itu mereka ingin balik, tapi ontanya tidak mau, kudanya tidak mau. Akhirnya kudanya ditinggalkan, maka diambillah bajunya, tamengnya dan segalanya, kemudian dibawa mendekati Nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang dalam kondisi-kondisi yang genting perlu ada panggilan-panggilannya spesial. Nah, pertanyaannya, apa panggilan spesial kita? Nah, dan biasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, panggilan spesial itu adalah sesuatu yang khas yang biasa kita lakukan. Ibnu Umar itu menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Baqarah, berkecimpung dengan Al-Baqarah sampai 12 tahun. Ya ashabul Baqarah, wahai orang-orang yang menghafalkan surat Al-Baqarah. Nah, kalau kita ingat apa? Ya ashabul Qulub, ya ashabu Yasin. Nah, kenapa hanya itu setiap hari yang kita pakai? Nah, ini yang spesial. Kepada Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika sahabat-sahabat mendengar ya Allah Ansor, ya Allah Muhajirin, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Muhajirin, maka mereka mengatakan labbaika, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, kami penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Maka kemudian mereka segera mengambil baju zirah, baju perangnya, pedang dan tamengnya, kemudian turun dari onta karena ontanya nggak mau diajak balik. Nah, dan melepaskan onta tersebut lalu bertempur sambil merapat ke arah Rasulullah. Nah, pada akhirnya sekitar 100 sahabat berada di sekitar Rasulullah, kemudian mereka bertempur menghadapi hawa nafsu. Kepada Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi yang seperti itu, ketika orang-orang mundur, maka Rasulullah malah maju. Rasulullah malah maju. Akan saat itu ada Abu Sufyan dan ada Abbas, maka Abu Sufyan memegang, awas bahaya nanti. Tapi Rasulullah dengan begitu tenangnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keberanian Rasulullah yang luar biasa. Bahkan Ali mengatakan, ketika dalam kondisi perang berkecamuk dan semua orang takut, kami berlindung di bawah Nabi. Nah, ini biasanya Nabi cuma mengawasi, mengarahkan, tapi dalam perang Uhud Rasulullah berada di depan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah ada 100 orang berada di sekitar Nabi, maka turunlah ayat "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin." Maka kami turunkan, Allah turunkan ketenangan pada Rasulnya, wa ala mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin. Wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah turunkan tentara-tentara yang tidak terlihat, yaitu para malaikat, dan jumlahnya banyak sekali. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah menazab orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika Rasulullah sudah berada dengan sahabat-sahabatnya, turun malaikat, dan kemudian Rasulullah mengambil pasir, dan kemudian Rasulullah melemparkan pasir itu kepada orang-orang yang perang. Nah, sambil membaca wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah yang melemparnya. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dipakai oleh orang-orang Palestina, orang-orang Afghanistan, ketika mereka melepaskan rudalnya, ya, pesawat lewat pakai rudal kayak gini aja, Omar itu kena. Nah, begitu juga ya kan, yang dipakai sekarang untuk menghancurkan tank-tanknya
dengan lemparan Nabi itu biidznillah dengan izin Allah mereka kecapean, mereka kelelahan, dan kemudian dengan begitu kemudian umat Islam bisa memenangkan pertempuran dalam perang Hunain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghanimah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Hunain ini sangat banyak. Pertama, 4.000 uqiyah perak, setara dengan 160.000 dirham. Ini jumlahnya sangat banyak. Kemudian 24.000 onta, karena onta yang sangat banyak lagi dibawa semuanya. Nah, kalau satu onta itu 10.000 real, 10.000 real, maka ghanimah yang sangat banyak itu adalah ketika perang Hunain. Belum lagi 4.000 kuda perang, ketika mereka jumlahnya 24.000. Yang bisa diambil itu 4.000 kuda perang. Kemudian kambing jumlahnya ribuan, pedang, makanan, perabotan, termasuk juga para tawanan perang, banyak sekali. Nah, dari 12.000 yang syahidannya kurang lebih 10 orang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika selesai perang, maka Rasulullah bertanya, "Aina Khalid bin Walid?" Mana Khalid bin Walid? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Khalid bin Walid biasanya terdepan dalam perang Hunain ini, termasuk orang yang terluka, kena perang ketika di awal-awal diujari anak panah, maka luka kemudian dibawa, dipinggirkan sampai selesai perang, kemudian didatangi oleh Rasulullah, kemudian diluka mana Khalid, kemudian dia terluka dan ditunjukkan lukanya, maka kemudian ditiupkan, didoakan oleh Rasulullah, kemudian ditiup lukanya, maka biidznillah dengan izin Allah berangsur-angsur sembuh. Jadi dalam perang ini biasanya Khalid selalu memimpin, selalu ada, tapi dalam perang ini Khalid bin Walid terluka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran dari perang Hunain ini, bahwasanya di antara pelajaran dari perang ini adalah pertama, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Dalam perang Badar, perang Ahzab, perang Khaybar, Fathu Makkah, Hudaybiyah, Allah tolong semuanya, termasuk perang Hunain. Tapi dalam perang Hunain disebutkan secara khusus wa yauma Hunain, supaya menjadi perhatian bahwasanya gara-gara ujub, gara-gara kesombongan, Allah memberikan pelajaran kepada kalian. Maka jangan pernah ujub, jangan pernah sombong, jangan pernah berbangga dengan apa yang kita miliki. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah selesai perang, maka mereka banyak yang lari. Di antara mereka lari ke Taif, dan kemudian Rasulullah kirimkan beberapa pasukan untuk mengepung Taif, dan akhirnya Taif pun masuk Islam. Seluruh Taif masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu pada tahun 10 kenabian Rasulullah hijrah ke Taif, dan Rasulullah berdakwah kepada penduduk Taif, tapi apa yang terjadi? Bukan sambutan tapi sambitan. Dilempari batu, bahkan sampai Rasulullah berdarah-darah, kan gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika malaikat gunung menawari untuk mengangkat gunung dan menimpakan kepada mereka? La arju min aslabihim man ya'budullah. Aku berharap dari anak keturunan mereka man ya'budullah, orang yang menyembah Allah. Nah, kalau dari sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, antara 10 kenabian sampai 8 Hijriah, maka jaraknya adalah 12 tahun. Artinya apa? Ketika kita berdoa dan tidak dikabulkan,
Rasul saja berdoa itu 12 tahun baru dikabulkan. Apalagi Kita. Itu ada orang yang memusuhi. Nah ini maka 12 tahun baru doa Nabi itu dikabulkan. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Umar mengatakan bahwasanya kita akan dimenangkan Allah dengan ketakwaan kita dan kemaksiatan musuh kita. Nah ini intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari perhatian itu adalah pelajarannya jangan pernah berbangga dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Maka doanya ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghitsu Allahumma aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan kami seluruhnya dan jangan biarkan kami, jangan tinggalkan mengurusi urusan kami dengan diri kami sendiri. Tarfata 'ain, jangan pernah tinggalkan kami, ya Allah, lindungi kami. Nah ini Bapak Ibu yang dari perang dari Nabi itu menjadi kaya. Qatadah mengatakan setelah perang Hunain aku bisa membeli kebun. Membunuh satu orang itu memakai baju perang, memakai daun emas dan semuanya. Maka dan di perang ini nanti kita akan sebutkan, di perang ini muncul fitnah yang luar biasa. Penduduk cemburu. Kenapa? Karena Rasul besar-besaran kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sementara Ansor tidak dibagi. Nah maka mereka sebuah fitnah bahwasanya kaumnya sudah masuk Islam dan maka kalian dipakai. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.